Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya untuk melaksanakan wawancara atau obrolan Pak perihal aset atau modal yang ada di sekolah Pak. Pertama, perihal aset atau modal yang dimiliki di sekolah kita di SMP Negeri 2 Kelari. Menurut Bapak apa saja itu Pak? Yang pertama, aset sekolah ya. Sekolah itu bisa berjalan di antaranya punya aset. Yang pertama, aset manusia. Ya. Manusia itu ada guru, ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, ada TU, ada caraka. Nah itu aset yang berhubungan dengan manusia. Komite mungkin ya masuk dulu ya. Komite ada. Orang tua siswa gitu ya. Ya. Mungkin modal yang lainnya Pak selain modal manusia? Selain modal manusia, ada juga modal sosial. Selanjutnya selain modal manusia dan sosial mungkin modal yang lainnya? Yaitu modal politik. Sebetulnya tidak masuk ke dalam politik praktis, ya. Jadi itu hanya merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi sumber daya di dalam unit sosial. Selain itu kan termasuk aset ya, modal agama dan budaya itu termasuk aset, termasuk modal. Ya. Untuk aset atau modal yang lainnya Pak? Mungkin ada modal fisik ya, aset itu kan ada yang bergerak dan tidak bergerak. Nah, kalau yang tidak bergerak termasuk bangunan gedung ya. Nah, ini sangat berkaitan. Bangunan gedung, kelas itu kaitan dengan KPM. Fisik ya Pak. Ada yang lainnya Pak modal selain? Mungkin ada, bisa nih masih ada nih, termasuk lingkungan, termasuk modal nggak? Oh iya betul Mas. Jadi ada, menurut Bapak ada 7 modal gitu Pak ya? Ada 7, ya 7. Mungkin Pak dari modal tadi kan yang Bapak sebutkan ada modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan juga modal finansial. Jadi menurut pendapat Bapak, apakah ada salah satu modal yang paling utama gitu untuk keberlangsungan pembelajaran di sekolah, atau 7-7-nya itu berkaitan gitu, penting seluruhnya, atau ada yang menonjol bagaimana Pak? Ini kan semuanya penting. Yang tadi saya sampaikan, poin 1 sampai 7 itu harus ada, sebab semuanya berkaitan ya. Tapi di antara 7 itu ada yang paling penting harus adanya gitu. Contoh, modal manusia, guru ya syarat utama. Kalau di sekolah tidak ada guru atau kekurangan aja kan repot ya, kekurangan guru. Guru juga tidak sembarangan ngambil guru dari mana saja, kan sesuai dengan kompetensinya. Itu ya, mungkin urutan seperti itu, dari modal manusia, sarana prasarana, modal fisik ya, itu urutannya. Kalau urutan yang paling urgent, yang paling penting ya. Jadi, dan yang terakhir modal finansial. Nah, itu. Jadi kesimpulannya seluruh modal ini penting untuk penting pendidikan ya. Di sekolah kita Ya. Ya, Bapak terima kasih Bapak atas Ya. waktunya, atas ilmunya, pencerahannya. Ya. Mungkin itu Pak Ade ya yang biasa sampaikan. Mungkin kalau waktunya lama kan bisa terperinci, itu hanya garis besarnya saja ya yang Bapak informasikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih Bapak, sangat bermanfaat. Insya Allah nanti mungkin di lain waktu bisa lebih mendalam lagi gitu ya Pak. Bapak terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah menyempatkan waktu untuk
kita sharing atau diskusi ya dalam kesempatan ini, yaitu perihal aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMP Negeri 2 Kelari. Modal-modal di sini diharapkan nanti ketika kita mengetahui modal-modal yang ada di sekolah kita, itu lebih memudahkan lagi kita untuk membuat program-program yang dapat memajukan sekolah tercinta ini ya Pak. Pertama tentang modal manusia Bapak Ibu. Nah, modal manusia berarti berkaitan dengan sumber daya manusia. Kira-kira adik kita ada apa aja nih Pak Bu? Yang pertama pastinya kewenangan Kepala sekolah betul ya. Ya Bu Kemsek ya. Guru betul. Siswa atau murid ya Bapak Ibu ya. sama TU ya. Ada lagi Bu? sama komite mungkin ya, masyarakat betul. yang diwakili oleh Komite betul. Komite yang orang tua siswa itu ya. Itu modal yang besar. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Itu mungkin ya perangkat pemerintahan di sekolah juga Oh, biasanya iya. itu Oke. bekerja sama. Kalau dekat dengan desa, pemerintah desa desa, ya? fasilitas kesehatan juga biasanya kita Iya. Kamtipnas. Ada kesehatan gitu ya? iya Besar itu kan masuk juga kan penanganan. Fitmas betul. polisi Ya. ada kejadian-kejadian Polisi Polri ya gitu ya. iya TNI Polri gitu ya. penanganan Oke. biasanya. Kira-kira Bapak Ibu dari ini kan pasti ada yang bisa kita ambil manfaatnya lah ya dari seluruh modal ini untuk kemajuan sekolah kita. Misalnya untuk kepala sekolah itu sendiri bagaimana? Keberadaannya manfaatnya untuk apa? Apa sih manajerial maksudnya Manajerial. leadership, pemberi kewenangan lah apa yang harus dijalankan, kebijakan. Ya. Kemudian untuk guru sendiri bagaimana Bapak Guru mah Ibu? ya ujung tombak sekolah lah Betul ya. yang berhadapan langsung dengan pelaksana. Guru-guru kita seperti apa Bapak Ibu? Kita Kalau berpotensi semua kan ya? iya, Sebenarnya. kalau dari rasio usia juga lumayan sih di sekolah kita banyak yang masih muda-muda ya, usia produktif. Berkreatif ya, sangat produktif sekali gitu ya. Kemudian dari segi pendidikannya udah sangat cukup ya Bu. Ada yang sudah S2 juga Betul. banyak, S2 juga. ada yang masih proses S2. Oh, iya. Rata-rata udah S1 ya, nggak ada yang belum S1, semuanya udah ya. Sudah. Ini potensi semua. Kemudian dari murid kita bagaimana Bapak Ibu? Mana potensinya? Kalau murid ini kalau kita heterogen sih Pak ya. Heterogen Tidak ya. bisa disamakan karena memang latar belakang orang tua juga kan kita tahu sendirilah di sini. Tapi potensi-potensi yang sudah kelihatan misalnya seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada lah juga di antara siswa-siswi kita ya. Lebih di ekstra mungkin kali-kali. Pada semangat itu ya. Di ekstra Ada yang berbakat di bidang seni, menari, terus kalau pelajaran seni itu menggambar, Setuju ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk lingkungan nih lingkungan. atau alam. Kebetulan Duklar itu berada di daerah perbatasan, nah, gitu. Gimana Jadi tuh? jalan provinsi juga ya. Mungkin kalau dari segi keamanan teh Akses jalan gitu ya. aksesnya mudah, Betul. mudah gitu. Angkutan umum ada, ramai, Akses jalan mudah gitu ya. pinggir jalan. Betul. Terus ini ada taman juga ya. Alhamdulillah nih. Bisa sedikit meredam rasa panas karena kita di jalan industri kan. Iya, betul. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mencoba menginventarisir ya beberapa modal yang kita miliki seperti ini. Ke depan saya akan mencoba mengusulkan beberapa program kegiatan di sekolah yang mungkin nanti masukan dari Bapak Ibu semua, tentunya dukungannya juga ya untuk keberlangsungan program tersebut agar kita bisa laksanakan, bukan program saya sih, tapi kita mengajukan sebuah program untuk dilaksanakan bersama-sama menjadi sebuah program sekolah. Ya, kalau ada kita bisa menyumbang tenaga pemikiran, insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi atas waktunya ya. Terima kasih Mudah-mudahan semuanya. lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah.
Oke, terima kasih Bapak minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol di hari ini ya. Bisa? Ngomong-ngomong bagaimana nih sekolah di SMP Negeri 2 Klari, betah nggak? Betah, seru banget. Ya, seru. Ini kita akan membahas, akan berdiskusi perihal kekuatan atau modal atau aset lah istilah lainnya ya, yang dimiliki oleh sekolah kita nih SMP Negeri 2 Klari. Ada 7 aset atau 7 modal. Ya. Yap. Kira-kira ketujuhnya ada nggak nih di sekolah kita? Kita bahas satu-satu ya. Boleh. Baik. Yang pertama, modal manusia. Kira-kira modal manusianya yang telah ada di sekolah kita apa saja? Guru. Oke. Apa lagi? Siswa atau murid. Terus ada lagi? Operasi apakah manusia? Kita bicara manusia dulu ya. Itu masuk modal, cuman nanti di yang lain kayaknya ya. Yang lain coba. Siapa nih pimpinan kita nih? Masa lupa. Kepala sekolah, jangan dilupakan. Penting nggak kepala sekolah? Penting. Iya dong. Yang bisa membuat pembelajaran lebih baik. Siapa lagi? Yang bisa membantu, mendukung selain di luar sekolah ada nggak? Yang dekat dengan kalian? Orang tua. Siapa dia? Orang tua, jangan dilupakan loh ya. Jadi kita masuk ke modal agama dan budaya. Penting nggak agama dan budaya? Penting. Penting banget ya. Penting. Assalamualaikum Ibu. Ya. Ibu teh namanya siapa? Ibu Siti Rohmah, orang tua dari Adi Sidik ya, kelas 8F. Ya, makasih, mohon waktunya sebentar. Ada yang harus diobrolkan, yaitu perihal modal atau sumber daya yang ada di sekolah untuk keberlangsungan pendidikan di SMP Negeri 2 Klari ini agar lebih baik lagi. Kira-kira menurut Ibu sumber daya yang ada di kita atau modal utama apa saja? Dari manusianya dulu deh. Ya kan ada guru masuk sumber daya nggak Bu? Ya, masuk. Sumber daya ya, penting nggak Bu? Penting ya. Fungsinya untuk apa? Harapan Ibu lah sebagai orang tua, guru itu harus seperti apa yang diharapkannya? Ya, lebih baik. Bisa membimbing anak Ibu gitu ya, serta anak-anak yang lainnya. Ya, terus Ibu sendiri kira-kira berperan nggak orang tua menurut Ibu dalam keberlangsungan pembelajaran? Ya, Berperan banget ya Bu ya. Di antaranya apa misalnya Bu? Yang Ibu pernah lakukan deh untuk anak Ibu agar anak Ibu teh belajarnya gitu gimana? Membimbingnya gimana atau suka ditanya Bu ya, sudah sampai kalanya. Kemudian kalau sekolah sendiri gedungnya menurut Ibu penting nggak? ya. Keberadaan gedungnya ya karena sebagai apa kita sepakat kan nih kalau sekolahnya gedungnya gak ada berarti ya di mana belajarnya Bu ya, bisa sebenarnya bisa di mana saja, tapi alangkah baiknya kalau kelasnya pun ada yang nyaman seperti itu ya Bu. Ya terima kasih Bu sharingnya ya, ini menjadi catatan buat saya ya, buat kami di sekolah khususnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, penting dengan Bapak siapa? Tatang. Pak Tatang. Masyarakat asli sekitar SMP Negeri 2 Klari Payahkuwon. Bapak mau minta waktunya sebentar ngobrol perihal sekolah SMP Negeri 2 Klari. Mungkin Bapak kan tahu sejak karena udah di sini dari dulu mungkin ya sudah mengenal. Kira-kira Pak, potensi atau modal yang dimiliki oleh sekolah untuk pembelajaran yang lebih baik apa saja yang udah dimiliki sekolah? Ya bangunan sih. Bangunannya. Kira-kira menurut Bapak udah cukup belum Bapak tanya untuk menampung? Ya dulu mah nggak seberapa, nggak nyampe sini Pak. Paling cuma sampai sini bangunannya. Kayaknya udah semua udah banyak sih bangunan. Dulu mah cuma sedikit. Selain bangunan apa lagi? Ya
guru itu memadai. Kami sekarang kan kurangnya banyak yang pensiun. Oh iya. Sekarang banyak yang muda juga kan ya. Untuk muridnya Pak bagaimana? Ya muridnya ya alhamdulillah banyak sih. Potensi mereka gimana? Punya bakat-bakat apa nih yang Nah mungkin kebanyakan dulu mah olahraga Pak. olahraga ya? Iya, mau main bola, voli dulu mah. Tahu sekarang mah. Tapi kan kemarin-kemarin lihat kan lagi Juara juga kemarin. Iya, voli. Iya, alhamdulillah potensialnya. Dan dulu memang bisa, voli ya. sama sepak bola. Mungkin itu ya Pak diantaranya yang Iya. Bapak bisa mendukung lah untuk kemajuan sekolah gitu. Iya. Terima kasih Pak Tatang ya atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kelari, yang kami hormati para siswa siswa dan juga Bapak Kepala Sekolah beserta yang saya cintai anak-anakku, perwakilan siswa-siswi dari SMP Negeri 2 Kelari. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berkenan hadir hari ini, yaitu akan menyampaikan sosialisasi hasil pemetaan akses sekolah bersama warga sekolah, yang dimana kegiatan ini setelah saya lakukan sebelumnya dengan beberapa ini ya yang berkaitan, yaitu dengan Pak Kepala sudah pernah ngobrol dengan perwakilan Bapak Ibu Guru juga, termasuk dengan orang tua maupun dengan para siswa. Hasil pemetaan kemarin dari ini sekilas sumber daya akses sekolah, harapannya dengan adanya pemetaan ini nanti kita bisa lebih mengenal lagi apa saja sebenarnya modal atau aset yang dimiliki oleh sekolah ini, sehingga setelah nanti mengetahui modal atau aset yang dimiliki sekolah, kita lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk menyusun program yang dapat menunjang pembelajaran yang lebih baik di SMP Negeri 2 Kelari ini. Hasil pemetaan kemarin ada 7 sumber daya yang kita miliki di sekolah ini. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, dan siapa saja. Nah itu nanti kita bahas. Yang kedua ada sumber daya sosial, kemudian yang ketiga sumber modal politik atau sumber daya politik, kemudian ada modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Oke. Adapun yang kemarin sudah dipetakan yaitu untuk modal manusia, asetnya ada beberapa yang kita miliki. Yang pertama yaitu Bapak Kepala Sekolah, dalam artian di sini apa sih fungsinya Bapak Kepala Sekolah? Yang tentu yang kita tahu ya, sebagai leader, sebagai manajer dan pelatihan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, aset yang kedua yaitu guru, yaitu sebagai pembimbing pembelajaran sesuai dengan bidangnya, yang bertugas menuntun murid-murid kita untuk mencapai kebahagiaannya nanti di masa depan. Kemudian yang ketiga, murid itu sendiri, yaitu yang menjadi tugas kita bersama, ya, yang mereka memiliki potensinya masing-masing, dan tugas kita adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mereka. Kemudian tenaga kependidikan itu mensupport kita dalam kegiatan administrasi sekolah, dan juga komite sekolah atau orang tua yang memberikan dukungan dalam menjalankan program sekolah. Tentunya kontrol orang tua juga sangat penting untuk mengontrol putra-putrinya di rumah. Kemudian modal yang kedua yaitu modal sosial, itu berkaitan dengan kegiatan sosial kita. Di antara yang pertama itu adalah kayak guru mata pelajaran, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bisa lebih solid lagi untuk kayak guru mata pelajarannya. Pemanfaatannya itu sebagai wadah komunikasi dan diskusi guru mata pelajaran. Kemudian PGRI ini sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi kita sebagai guru. Kemudian perangkat desa ini dapat membantu untuk kegiatan kebutuhan administrasi warga sekolah, termasuk guru maupun siswa, dan juga ada puskesmas yang sering kerjasama dengan kita ya untuk penyuluhan mengenai kesehatan. Kemudian ada modal politik. Nah, politik di sini bukan politik praktis, tapi suatu hal yang berkaitan. Yang pertama diantaranya itu kebijakan Bapak Kepala Sekolah. Tentunya ini
dapat membuat kebijakan untuk kemajuan sekolah dan juga kebijakan dari pemerintah daerah khususnya dinas pendidikan. Itu kebijakan pemerintah yang dapat menunjang pembelajaran di sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Untuk modal budaya ini paling atas kegiatan seni budaya yang sering alhamdulillah kita lakukan, di antaranya kemarin sudah melaksanakan kegiatan praktek, ternyata muncul ya jiwa-jiwa seni dari siswa-siswi kita. Kemudian ada kegiatan PHBI, itu adalah implementasi pendidikan agama di lingkungan sekolah. Ada pesantren pendidikan Ramadan yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar kita, yang mana para tokoh agama ini dapat membimbing siswa-siswi di luar jam sekolah dengan sesuai agamanya masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya ini modal fisik yang ini yang paling nyata, paling kelihatan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan gedung sekolah, mulai dari kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan aula, perpustakaan dan yang lainnya. Fungsinya yaitu pemanfaatnya kita dapat manfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah tentunya. Kemudian ada kantin, toilet, sumber air juga alhamdulillah kita mencukupi, ada listrik dan wifi juga cukup memadai di kita, ya, yaitu fungsinya yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian ada angkutan umum juga alhamdulillah, dan kita ada akses jalannya jalan provinsi ya, sehingga ya tidak kesulitan lah untuk menuju sekolah kita. Itu memudahkan warga sekolah untuk kegiatan berangkat maupun pulang sekolah. Kemudian ada musola juga alhamdulillah yang dapat menunjang kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian modal lingkungan yang mungkin kita karena di sekitar kita masih ada sawah, mungkin itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar murid khususnya untuk mata pelajaran IPA misalnya. Yang kedua ada taman sekolah, alhamdulillah kita punya taman HD, itu sebagai mungkin ya tempat referensi lah warga sekolah termasuk guru maupun para murid kita di kala jam istirahat ataupun sepulang sekolah gitu kan, di sana dulu di sana bisa berbincang-bincang dulu dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir yaitu modal finansial. Ya seperti yang kita ketahui, ya di sekolah tentunya kita mendapatkan bantuan dana dari bos maupun sumbangan sukarela dari para murid ke komite. Ya untuk pemanfaatannya kita tentunya sudah pada tahu semuanya, yaitu untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah. Mungkin itu di antara beberapa aset yang telah saya kemarin identifikasi bersama dengan beberapa pihak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan atau seperti apa, Bapak Ibu? Sudah setuju semua ya, Bapak Ibu? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Adapun untuk dari modal ini, dari aset-aset ini, insya Allah nantinya karena saya juga ada dalam kegiatan berpenggerak ini ada kegiatan rencana pembuatan program, insya Allah nanti sedang dirumuskan kegiatannya. Tapi sedikit gambaran yang saya ajukan seperti tadi yang Bapak sampaikan perihal murid dan perihal siswa, ternyata butuh perhatian dari kita sebagai guru, ya, dari wali kelas khususnya. Saya mengusulkan, mungkin belum ini dengan Bapak, insya Allah nanti saya akan coba ngobrol lebih jauh lagi. Saya usulkan ada, walaupun nanti diterima, ada yang namanya program pekan curhat bersama wali kelas, di mana kegiatan tersebut bisa diisi saling mencurahkan, gitu ya, curhat mungkin daripada siswa kepada wali kelasnya apa yang mereka rasakan. Kemudian begitu pun bisa dimanfaatkan oleh wali kelas sebagai sarana untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh siswa-siswinya selama satu pekan. Karena kegiatan ini dilaksanakan insya Allah kalau disetujui sepekan sekali. Bisa ngambil di hari Senin misalnya di awal pembelajaran, ataupun juga bisa di hari Jumat di akhir pembelajaran. Mungkin demikian gambarannya yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanyakan atau cukup, Ibu? Nah, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya, dan juga anak-anak ini ya, kita akhir kita. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf sekali lagi ya atas disita waktunya. Kemudian terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.